Pertama, kita akan uji karbohidratnya terlebih dahulu dengan menggunakan sampel adonan pempek. Nah, sampel adonan pempek ini kita teteskan iodin ya. Setelah diberi iodin, jangan lupa untuk diaduk. Di sini kelompok kami menambahkan iodin lagi menjadi sebanyak 8 tetes dan kemudian diaduk kembali. Nah, ini dia hasilnya setelah diberi iodin ke adonan pempek. Adonan pempeknya itu berubah menjadi keunguan. Jadi dia ada perubahan warna menjadi keunguan. Next, kita beralih ke bahan pembanding yaitu menggunakan nasi dengan iodin. Jadi di sini kelompok kami menggunakan 10 tetes iodin yang dicampurkan ke dalam nasi. Kemudian jangan lupa untuk diaduk ya. Ini dia hasilnya setelah diberi iodin, nasi mengalami perubahan warna menjadi keunguan. Lanjut ke bahan pembanding yang kedua, ini kita masih uji karbohidrat ya. Di sini kami menggunakan perasan jeruk nipis. Ini ya teman-teman, hasil perasan jeruk nipisnya. Kelompok kami cuma pakai segini doang. Jangan lupa untuk diteteskan dengan iodin. Di sini kelompok kami menggunakan sebanyak 5 tetes. Nah, ini hasilnya bisa kalian lihat di video ya. Ternyata warnanya menjadi bening kembali. Jadi, kesimpulan dari uji karbohidrat ini, ketika suatu sampel mengandung karbohidrat, maka setelah diuji menggunakan iodin akan mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman atau ungu. Oleh karena itu, ketika nasi diberi tetesan iodin, nasi akan berubah menjadi ungu. Hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara amilum dalam nasi dengan iodin. Ini disebabkan oleh pembentukan senyawa kompleks antara amilum dan iodin yang menghasilkan warna ungu. Begitu juga dengan adonan pempek, ketika sampel adonan pempek diberi iodin, maka akan mengalami perubahan warna menjadi ungu. Itu menunjukkan adanya amilum dalam adonan. Seperti halnya dengan nasi, iodin akan bereaksi dengan amilum dalam adonan pempek dan membentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu. Hal ini menunjukkan kalau nasi dan adonan pempek mengandung karbohidrat ya. Terus bagaimana dengan jeruk nipis yang tadi kita uji? Nah, kalau jeruk nipis itu mengandung vitamin C ya. Jadi vitamin C itu mengikat warna kuning yang berasal dari betadin tadi, sehingga warna kuningnya menjadi hilang. Sekarang kita beralih ke uji protein. Yang pertama kita menggunakan sampel adonan pempek, kemudian diberi tetesan asam cuka. Setelah diberi tetesan asam cuka, kita aduk ya. Kemudian siapkan wadah lain yang sudah berisikan air panas dan masukkan sampel adonan pempek tadi yang sudah diberi asam cuka ke dalam wadah yang sudah ada air panasnya. Setelah diamati perubahannya, sampel adonan pempek terjadi koagulasi atau penggumpalan. Next, untuk bahan pembanding kita menggunakan putih telur yang dicampurkan atau diteteskan dengan asam cuka. Kemudian stepnya atau langkahnya sama seperti semula. Kemudian kita amati perubahannya. Nah, ini dia hasilnya. Ternyata sampel terjadi koagulasi atau mengalami penggumpalan. Next, kita ke bahan pembanding yang kedua, yaitu menggunakan cuko pempek. Untuk stepnya itu tetap sama seperti sebelumnya, cuma di sini cuko pempeknya tidak diberi tetesan asam cuka ya. Ini dia hasilnya, ternyata cukup pempeknya itu tidak terjadi koagulasi. Dari uji protein ini dapat ditarik kesimpulan
Jika sampel terjadi koagulasi atau terjadi penggumpalan, maka sampel tersebut positif mengandung protein. Jadi, untuk sampel adonan pempek yang diberi asam cuka serta putih telur yang diberi asam cuka, dua-duanya mengandung protein karena terjadi koagulasi atau penggumpalan. Hal ini bisa terjadi karena pemanasan mengubah struktur protein yang menyebabkan protein-protein tersebut saling menempel dan membentuk jaringan padat yang disebut koagulum. Nah, untuk cuko pempek karena dia tidak terjadi koagulasi, maka cuko pempek tidak mengandung protein. Umumnya, protein dalam cuko pempek itu berasal dari bahan-bahan seperti ikan atau udang yang digunakan dalam pembuatannya. Namun, kenapa di sini cuko pempeknya tidak mengandung protein saat diuji? Karena kandungan protein secara spesifik dalam cuko pempek itu bervariasi ya, tergantung pada resep dan cara pembuatannya.